Israel menurut Alkitab. Guys, berita sekarang ini sedang diramaikan dengan perang antara Israel dan Hamas. Kita tidak akan membahas soal Hamas atau bagaimana konflik itu bisa terjadi, tapi kita akan melihat siapa itu Israel dalam tinjauan Alkitab dan sejarah. Kata Israel pertama kali muncul dalam kitab Ibrani, tepatnya di Kejadian, di mana nama Yakub diubah menjadi Israel karena dia telah menang bergumul melawan Allah dan manusia. FYI, Yakub adalah anak dari Ishak. Ishak merupakan anak yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Well, kembali ke kata Israel, ada banyak versi. Beberapa di antaranya ada yang mengartikan Israel berasal dari dua kata, Isra yang artinya menang atau berjuang dengan, dan El artinya Tuhan. Namun dalam teks-teks Yahudi serta dalam teks-teks Kristen Yunani Mesir, Israel dipahami sebagai Ish yang diterjemahkan menjadi manusia, Rah yang berarti melihat, dan El yang berarti Tuhan. Jadi manusia yang melihat Tuhan. Lain lagi menurut The Jewish Study Bible of Oxford University Press yang mengatakan bahwa Israel berarti El atau Tuhan yang memerintah. Make sense karena kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai kitab Raja-Raja, ditegaskan bahwa Tuhan adalah raja atas kaum Israel dan keturunannya. Lantas, kata Israel muncul dari sumber non-Alkitab pada tahun 1209 sebelum Masehi dalam prasasti Firaun Mesir Meneptah. Prasasti ini sangat singkat dan sederhana yang berisikan Israel telah terbuang sia-sia dan benihnya tidak ada. Kata Israel dalam prasasti ini mengacu pada suatu suku bangsa bukan sebuah negara. Nah, di Alkitab kata Israel sesudah wafatnya Yakub merujuk pada keturunannya. Yakub punya 12 orang putra yang kemudian hari disebut sebagai ke-12 suku Israel. Lalu apa itu Yahudi? Mereka adalah keturunan dari Yehuda yang mana kita tahu adalah salah satu dari ke-12 suku Israel. Nah, dulunya guys, belum ada yang namanya Israel dalam konteks negara sebagaimana yang kita kenal sekarang ini yang ibu kotanya Tel Aviv itu. Ke-12 suku Israel ini tinggalnya nomaden, mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya saja dalam kitab Kejadian dituliskan saat ada bencana kelaparan, orang Israel saat itu bermigrasi dari tanah Kanaan ke Mesir. Lalu ada kisah sekitar abad ke-13 di mana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, diikuti penggembaraan umat Israel selama 40 tahun di padang gurun. Selanjutnya Musa menerima 10 perintah Allah dalam 2 loh batu sampai mereka pulang lagi menetap di tanah mereka sendiri. Raja bangsa Israel waktu itu masih Tuhan. Sampai suatu saat mereka menginginkan raja seperti kerajaan-kerajaan lain. Long story short, Saul diangkat menjadi raja. Saul tidak setia pada perintah Allah, maka ia digantikan oleh Daud yang menjadi moyangnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan pemerintahan berganti terus seiring waktu. Nah, karena Israel sudah ada raja yang memimpin, Israel yang dulunya berkonteks suku ini kini ada teritorialnya, namanya Kerajaan Israel dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Daud sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Lalu mulai didirikan Bait Allah di Yerusalem yang menjadi tempat ibadah orang Yahudi oleh Raja Salomo yang meneruskan pemerintahan bapaknya Daud sekitar 960 tahun sebelum Masehi. Nah, lalu sekitar 930 tahun sebelum Masehi, kerajaan Israel terpecah sehingga ada 2 kerajaan Yehuda dan Israel. Ini terjadi karena 10 dari ke-12 suku Israel menolak Raja Rehabeam sebagai raja mereka. Rehabeam adalah anak dari Salomo, which is cucunya Daud. Nah, kerajaan Yehuda sering disebut sebagai kerajaan selatan, sedangkan kerajaan Israel karena perpecahan tadi disebut kerajaan utara yang dipimpin oleh Yerobeam yang bukan berasal dari keturunan garis Daud. Kerajaan Yehuda ibu kotanya Yerusalem, sedangkan kerajaan Israel beribu kota di Samaria. Nah guys, selama 200 tahun kehidupan umat Israel aman.
Hingga sekitar tahun 720 sebelum Masehi, wilayah Israel ditaklukkan oleh Kekaisaran Asyur. Akibatnya 10 suku Israel hilang dari kerajaan utara, sementara 2 suku lain yaitu suku Yehuda dan Benyamin bergabung ke kerajaan selatan yaitu Yehuda. Sayangnya 586 tahun sebelum Masehi, Yehuda ditaklukkan oleh Babilonia. Bait Allah di Yerusalem dihancurkan dan banyak orang Yahudi diasingkan. Sampai pada periode Persia dan Helenistik, di mana orang Yahudi kembali dari Babilonia dan Bait Allah dibangun kembali. Di 63 tahun sebelum Masehi, Yerusalem dikepung oleh politikus Kekaisaran Romawi yang bernama Pompeius. Jadi Yerusalem menjadi wilayah Kekaisaran Romawi sampai ketika Tuhan Yesus lahir pun masih diperintah oleh Raja Herodes yang adalah raja bonekanya Romawi. Nah guys, selama ini orang Yahudi itu hidupnya terpencar-pencar. Mereka rindu kembali ke tanah mereka ke Sion, lebih-lebih mereka rindu berkumpul sebagai umat Allah. Maka terjadilah migrasi besar-besaran. Banyak efek yang terjadi yang mungkin akan sangat sensitif bila diceritakan. Singkat cerita, pada 14 Mei 1948, Israel merdeka sebagai sebuah negara yang menganut bentuk pemerintahan kesatuan parlementer Republik Konstitusional. Selesai di situ? Tentu belum. Israel masih harus berperang dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian wilayah. Nah, pembagian wilayah inilah yang mengakibatkan sampai sekarang ini perseteruan antara Israel dan negara tetangga masih terjadi. Marilah kita berdoa agar damai di bumi benar-benar terjadi. Begitulah kisah Israel dari dulunya adalah suku sampai menjadi sebuah negara. Thank you for watching and God bless you.